Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bertemu dengan saya Arvinda Rizky Muhammad. Di sini saya bersama kelompok saya nanti sekalian perkenalan diri, sekalian menjelaskan ya nantinya ingin mempresentasikan atau memperlihatkan hasil karya kita bertiga. Sebelum kita perlihatkan hasil fullnya, saya mau jelasin dulu codingannya ya sama teman-teman saya. Nah, untuk pertama-tama kita bikin dulu si React-nya nih. npx expo create kita pakai template yang tabs aja ya. Nah, terus kita bikin nama nama projectnya apa ya? React expo chat UTS. Nah, kita sebenarnya tinggal klik enter ya, pencet enter. Tapi saya nggak akan karena saya udah install ya tadi. Nah, kalian boleh pencet enternya dulu. Nah, saya tinggal itu aja ya. Masuk ke projectnya cd lihat tunggu sampai installnya beres. Lalu masukkan cd react expo chat uts. Nah, setelah itu kita clear dulu. Kita langsung npx expo start. Klik sama kalian ya. Nah, nanti keluar QR code-nya. Kalian install aplikasi Expogo dan scan ya. Oke, kita tunggu dulu sampai keluar ini QR code-nya. Butuh waktu ya sebenarnya, tergantung device kalian. Alhamdulillah di sini cepat. Nah, yang pertama saya mau jelasin ini nih, chat konteks. Nah, di file chat konteks ini fungsinya itu adalah seperti database ya, database dan API-nya. Jadi ada data-datanya diaturnya di sini gitu ya, dan logika-logikanya diaturnya di sini. Nah, yang pertama-tama kita panggil dulu library yang diperlukan. Ada banyak ya, usestate, savefig, memo, dan juga local storage. Nah, di sini kita lihat nih, ada tabel ini ya, bisa bilang tabel ini untuk pesan. Nah, di tabel pesan ini ada ID, username, text, start, dan update gitu ya. Beberapa nah, beberapa tabelnya ini kebanyakan pakai string dan ini pakai boolean dua. Nah, terus ada tabel yang lain lagi namanya user. Ini belum terlalu advance ya karena ini masih dalam tahap awal aplikasinya jadi hanya username dan juga status, belum ada password dan semacamnya. Dan juga chat konteks. Jadi ini untuk melihat siapa penggunanya sekarang, terus pesannya apa aja, terus apa aja pesan yang telah dibintanginnya, gitu ya. Nah, kita ke bawah lagi. Nah, di sini juga kita ada inam ya. Inam. Jadi usernya adalah yang penggunanya dan message-nya adalah yang pesannya juga. Nah, storage key. Jadi untuk melihat apakah eh, ada pesan, ada database yang digunakan gitu ya di HP-nya gitu. Nah, sini juga kita bikin fungsi lagi provider. Nah, ini kita buat variabelnya untuk melihat siapa penggunanya sekarang, terus pesannya dan untuk loadingnya. Nah, kita store datanya. Kalau tidak loading, kita tampilkan pesannya dan juga kita simpan si penggunanya yang baru ya. Nah, ini untuk meload data yang baru nih. Kita lihat ingin. Nah, di sini kita lihat. Jadi di sini itu untuk memperlihatkan data-data yang barunya itu lihat dulu yang sebelumnya gitu ya di HP. Oh, ini ada user tuh yang kayak sini nih. Kita lihat buka aja, kita perlihatkan. Terus ada pesan-pesannya, kita buka, kita perlihatkan gitu ya.
set current, itu juga ubah variabelnya yang ini, dan kalau tidak ada pesan apapun, kita bikin pesan yang pertama, yang dari chatbot ya. Jadi ID-nya satu, welcome to the chat room, gitu ya. Jadi ini pesan yang paling atas nantinya. Tuh, artinya ini. Dan di sini di bawah untuk mengambil error ya, kalau ada error. Nah, ini good practice. Jadi kalau ada error bisa ketahuan. Nah, kita masuk ke bagian API-nya lagi ini, save user. Jadi masukkan kalau ada yang pengguna baru gitu ya, masukkan gitu dalam itu storage key yang ada di dalam user itu ya, dalam HP-nya. Terus dalam pesannya juga sama, save message nanti digunakan ya, akan ada digunakannya di file-file yang lain. Jadi untuk biar pesannya bisa masuk. Nah, ini set current user. Jadi kalau udah login kita set usernya ini saat ini siapa gitu ya. Dan ini juga sama sih, tapi ini bedanya update ya jadi diedit. Nah, kita add message. Nah, dalam add message itu yang digunakan sama seperti yang di tabel ya. Kita memerlukan ID, kita memerlukan username. Nah, ID-nya kita pakai tanggal dan juga jam sekarang ya. Jadi bakal berbeda tiap orang ya. Terus username, karena username. Jadi username yang di atas ini kita ambil dari yang lagi login sekarang. Terus teksnya pasti teksnya mah. Terus timestamp kapan diambilnya, dikirimkannya pesan tersebut. Terus statusnya, status dari user sekarang, dan apakah dibintangin. Nah, kita bikin false dulu ya untuk pertama. Karena nanti dibintangin itu dilakukan sama user setelah ngirim pesan. Reset, biar ada yang baru. Nah, di sini juga sama nih. Untuk menyalakan perbintangan pesan, dibintangin pesannya. Karena kita bikin false, kalau kita pencet nanti fungsi ini bakal dijalankan. Dan akhirnya si pesan jadi dibintangin. Oke? Nah, ini juga ada nih, update message nih. Update message. Nah, tadi juga udah ya, ada upload message. Nah, sekarang update message jadi bakal diedit. Nah, yang dieditnya itu apa aja? Yang dieditnya itu adalah teks aja ya. Teksnya aja. Kalau di sini. Oke. Terus bisa di delete juga. Nah, yang di delete kita butuhkan apa aja? Kita hanya membutuhkan ID-nya. Kalau di update kita hanya membutuhkan teks dan ID sebenarnya. ID terus teksnya. Nah, kalau di delete kita hanya perlukan ID-nya. Dan terakhir kita akhirnya logout. Nah, coba logout. Jadi untuk menghapus siapa yang pengguna sekarang itu ya. Kita return akhirnya ya, biar bisa dipakai di tempat yang lain, di file yang lain akhirnya. Nah, sudah deh, kita lanjutkan ke file yang selanjutnya ya. Siapa? Oleh siapa? Silahkan perkenalkan diri Anda. Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Aulia Rizky dengan NIM 23305111029. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dua file tambahan setelah teman saya, yaitu chat.tsx dan juga profile.tsx. Nah, untuk chat dan profile ini bakal muncul di bagian tab navigasi yang di bawah. Kenapa? Karena untuk chat dan profile ini tuh ada di dalam folder app dan juga folder tabs. Nah, untuk tambahannya di sini itu kita akan menginstal satu dependensi tambahan, yaitu React Native Action Sheet. Nah, caranya itu kita bisa masuk ke CMD, kita masuk ke project yang kita punya, foldernya yaitu React Expo Chat UTS, kemudian ketikkan npx expo install at expo React Native Action Sheet. Nah, kalau udah, nanti tinggal dipencet enter aja dan bisa digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk yang pertama. Di sini ada import React.
Kemudian kita impor juga untuk hooks-nya. Itu ada 3 yang digunakan di sini, yaitu ada useStat, useRef, dan useEffect. Nah, useStat sendiri digunakan kalau misalkan kita mau mengubah suatu stat dengan sekaligus dengan merender halamannya. Kemudian kalau useRef hampir mirip kayak useStat, tapi bedanya dia untuk menyimpan data tanpa merender si halamannya. Kalau misalkan useEffect, dia ini dipakai kalau misalkan kita pengen melakukan sesuatu setelah render aplikasi selesai gitu. Misalkan kayak mau fetch API dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu kita import juga untuk komponen yang kita butuhkan ada apa aja sih? Misalkan kayak view, text, text input, touch opacity, kemudian sampai ke modal. Kemudian import juga linear gradient, ion icons, use chat context dan message. Nah, ini tuh kita import dari folder yang terdapat di directory sebagai berikut. Ada di konteks, kemudian di chat context. Dan juga, nah ini kenapa tadi kita perlu yang namanya menambahkan dependensinya. Karena kita bakal pakai nih di halaman ini, yaitu use action sheet from kita tulis aja add expo react native action sheet. Nah, kalau udah, masuk ke fungsi utama dari halaman ini, yaitu ada function chat screen, yang dimana kita bisa mendeklarasikan terlebih dahulu untuk use state-nya, ada message text, ada ini untuk menampilkan modal apabila kita mau menghapus si bubble text chat-nya. Kemudian ada current user, message, add message, toggle start message. Nah, ini tuh buat uh, membintangi suatu pesan. Ini ada juga buat update pesan dan juga ada untuk menghapus pesan di mana dia ini menggunakan use chat context atau use state yang custom ya. Nah, kemudian cons show action sheet with options. Ini kita menggunakan use action sheet yang tadi. Jadi action sheet ini semacam menampilkan apa ya? Nah, nanti akan dijelaskan ketika demo aplikasinya. Karena kalau misalkan kode ini kan susah ya dijelasinnya. Nah, oke, kita lanjut. Selected message. Nah, ini tuh kalau misalkan si bubble chatnya itu nanti kita klik secara lama gitu. Nanti akan menampilkan yang seperti apa. Makanya kita sini deklarasikan menggunakan use state message dan juga apabila dia null. Kemudian cons editing message. Ini kalau misalkan kita mau edit si pesannya. Dan juga yang terakhir ini flatlist ref. Kita gunakan use ref karena kita tidak butuh merender aplikasi tapi kita mau menambahkan data ke flatlist ini. Nah, kemudian di sini kita gunakan use effect. Ketika si message link-nya ini atau panjang dari pesannya ini lebih dari 0, maka set timeout dan masukkan dia ke flatlist ref dan bisa di scroll. Makanya ini ada tulisan animated through. Kemudian untuk timeoutnya kita set ke 100 milisecond. Nah, use effect sendiri dia tuh butuh yang namanya dependency array. Nah, maksudnya itu apa? Jadi bisa kalian lihat di sini ada array, tulisannya ada messages. Nah, di sini messages ini berperan sebagai data yang ada di dalam perkondisian if. Jadi kalau misalkan penggunaan use effect, kita tuh butuh juga data yang mau diubahnya itu apa. Makanya kita masukkan si dependency array-nya berupa message. Nah, setelah itu ada fungsi untuk menghandle kirim pesan, yaitu const handle send. Di sini kita menggunakan arrow function, yang dimana kalau misalkan si message text-nya ini kosong, maka kembalikan juga atau return kosong juga. Nah, tapi kalau misalkan di sini kita menggunakan function editing message, maka akan menggunakan update message, yang dimana parameternya itu ada si edit message.id atau ID dari bubble text yang kita pengen update gitu. Dan kemudian ada juga teks yang mau kita ubahnya itu apa. Nah, masalah tambahannya di sini itu untuk teks yang mau diubah, jangan lupa untuk menambahkan function trim. Fungsinya itu kalau misalkan si inputnya itu kan nanti misalkan kita ada spasi berlebih gitu, nah bakal dipotong sama function trim kayak gitu. Kemudian set lagi si editing message-nya ke null. Else kondisinya, kalau misalkan nggak ada yang mau diedit pesannya, maka gunakan function add message. Nah, ini juga parameternya gunakan message text.trim. Jadi kalau misalkan inputnya ada spasi berlebih, akan dipotong. Nah, kemudian set message text
string kosong kayak gini. Nah, lanjut setelah kita const handle send, kita juga bisa yang namanya menghandle untuk edit pesan. Kita gunakan di sini definisikan si variabelnya menggunakan handle edit, yang dimana handle edit ini ada MSG atau message. Menggunakan arrow function lagi, kita set untuk set editing message-nya itu parameternya propertinya MSG, kemudian set message text msg.text. Nah, itu teksnya apa bakal dimasukkan ke set message text ini. Nah, ini tuh tambahan untuk stylingnya. Jadi, const get user color. Nah, ini tuh nanti bakal berhubungan sama username. Untuk parameternya ada username, yang dimana username itu tipe datanya adalah string. Kemudian menggunakan arrow function akan membalikan beberapa warna. Yang di sini kita menyediakan warnanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 warna. Kemudian ada const has. Nah, ini tuh buat apa? Jadi nanti itu dia mau mengambil untuk inisial awal dari namanya. Jadi kita gunakan username split, kemudian kita reduce menggunakan function reduce, kemudian acc dan juga char. Nah, di sini kalau misalkan untuk indeks pertamanya itu kan indeks 0 ya kalau misalkan di sini. Nah, indeks 0-nya itu kita akan pakai untuk sebagai avatar. Nah, nanti kalau misalkan sudah demo aplikasinya akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian const render message ini buat menghandle untuk render message-nya bagaimana. Nah, di sini ada return preachable. Di sini kalau misalkan si bubble text-nya itu diklik dan kliknya itu agak lumayan lama, akan mengembalikan action sheet yang berisi beberapa option. Yang pertama itu optionnya itu ada edit, kemudian ada start, ada delete, dan juga ada cancel. Nah, di sini tuh ada const destructive button index, ini buat delete, yang dimana delete ini kalau misalkan kita mengacu pada area yang di atas, dia itu ada di indeks kedua. Kita lihat di sini edit ada di indeks ke-0, start di indeks ke-1, dan delete di indeks ke-2. Kemudian untuk cancel button indeksnya ada di 3. Nah, yang ini yang terakhir. Nah, kemudian kita gunakan function show action sheet with options, di mana optionsnya itu kita masukkan area yang tadi, tambahkan juga dengan destructive button index dan cancel button index. Nah, di sini ada perkondisian di mana kalau misalkan button indeksnya itu sama dengan 0, nah kita gunakan sama dengannya 3 untuk membandingkan. Nah, kemudian akan menghandle edit. Dan untuk parameternya kita masukkan item. Kemudian jika si button indexnya 1 atau star, maka akan menggunakan function yang toggle star message. Nah, di mana parameternya item.id. Kita masukkan ID-nya. Kemudian kondisi lainnya, else if button indexnya itu 2 atau yang delete, maka kita akan set select message dulu, kemudian set modal delete. Nah, set modal delete-nya ini karena tadi bentuknya itu boolean, kita tulis di sini berarti jadi true. Karena tadi kan asalnya itu false. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kita klik sesuai tombolnya akan mengembalikan fungsi sesuai yang kita telah setting di sini. Nah, kemudian di sini ada view tambahan, view style message container, ini untuk kontainernya, dan juga di sini ada style untuk bubble-nya, dan ada teks dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh kita menggunakan view. Jadi view itu semacam komponen yang kalau misalkan di HTML itu semacam if kayak gitu. Tapi di sini kita menggunakannya view. Dan di sini ada kalau misalkan is all message, maka akan membalikan stylenya sebagai berikut menggunakan style avatar, di mana background colornya akan mengacu kepada style yang ada di bawah sini, Nah, ini return yang paling bawah kita menggunakan save area view. Nah, kenapa beda nih sama yang tadi? Kalau yang tadi itu kan view biasa, nah kalau yang ini tuh save area view. Nah, bedanya itu apa? Jadi kalau view itu cuma sebagai pembungkus komponen biasa, sedangkan kalau save area view dia tuh semacam untuk root gitu. Jadi dia tuh bisa yang namanya sebagai pembungkus utama karena bisa mempunyai padding tambahan. Jadi nggak akan tabrakan antar komponen seperti itu. Nah, kita lanjut untuk ke file kedua yaitu profile.tsx.
Di sini kita juga menggunakan beberapa hooks, yaitu useState dan useEffect. Maka kita import terlebih dahulu. Import juga untuk komponen yang kita butuhkan. Kemudian untuk dependensi, apa aja kita butuhkan, kita masukkan di sini. Kita masukkan juga useChatContext, di mana chat ini merupakan logika backend yang tadi. Nah, jika sudah, kita masuk ke fungsi utamanya, ada profile screen, di mana profile screen ini ada current user, menggunakan use chat context, kemudian ada use state juga, dan yang terakhir adalah router, menggunakan fungsi use router. Use effect di sini, kalau misalkan kita mau mengubah si username dan statusnya, maka akan menggunakan fungsi set has changed, yang dimana set has changes ini merupakan use state custom yang telah kita gunakan di sini. Nah, dia tuh use state-nya itu menggunakan boolean yang asalnya itu false, maka di sini menjadi true. Nah, use effect sama seperti tadi, dia butuh yang namanya dependency array atau array yang berisikan data apa aja yang misalkan kita mau ubah. Di sini kan data yang mau kita ubah itu ada username, status, dan current user. Dimana kalau menggunakan use effect, dia itu tidak akan merender, dia akan dilakukan setelah render halamannya selesai. Kita cons ada handle save. Apabila kita mau handle save yang perubahan yang telah kita buat, maka akan menjalankan kondisi sebagai berikut. Jika si username-nya ini kosong, maka ada tulisan atau alert di mana username cannot be empty, return kosong. Nah, kalau misalkan ternyata ada isinya nih, berarti kita masukkan function yang ini, yang update user, di mana update user ini ada uh, propertinya dan juga objeknya username, di mana propertinya adalah username.trim. Jadi kalau misalkan ada spasi berlebih, dia akan dihapus dulu. Dan untuk status, ini tuh kalau misalkan dia nggak ngisi sama sekali, akan diubah defaultnya ke available. Kemudian setelah kita berhasil nih mengubah si usernya, kita akan mendapatkan pesan bahwa kita sudah berhasil mengupdate profil kita. Nah, di sini ada tambahan, kalau misalkan nanti kita mau logout nih dari akun yang sudah kita punya, kita menggunakan functionnya itu adalah handle logout. Functionnya ada arrow function, dan di sini ada alert terlebih dahulu. Nanti itu ada tulisannya, apakah Anda yakin mau keluar? Nah, kalau misalkan kita klik yang cancel, maka akan ke cancel. Tapi kalau misalkan kita mau, misalkan kita klik logout nih, maka akan menghasilkan function berikut, yaitu on press, menggunakan asinkronus, kemudian await logout, dan juga akan kembali ke halaman semula, yaitu router replace ke halaman rootnya. Seperti itu. Nah, dengan gitu akan dilanjutkan kembali pembahasannya oleh teman saya. Aduh, ya udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang router layout. Oke, sekarang kita masuk ke router layout ya. Nah, di router layout ini gerbang utama dari aplikasi kita. Di sini kita menggunakan fungsi export. Di fungsi export ini ya. Nah, untuk merender struktur global aplikasi dan masuk ke dalam selanjutnya untuk penjelasan pembungkus yaitu aktif action provider yang ini ya. Nah, yang ini tuh di dalam register ini teman-teman bisa lihat ada teknik nesting pembungkus komponen. Pertama di codingan yang ini, yang dari lapisan action ke set provider ini sampai ke sini yang bawah sini, kami letakkan di lapisan paling luar. Tujuannya agar library action sheet menu pop-up bisa dipanggil dari komponen manapun di aplikasi tanpa error. Kedua ada chat provider. Nah, yang chat provider ini konteks yang kami buat di sini kami taruh di sini agar state data percakapan chat bersifat global. Jadi data chat tidak akan hilang saat usah dipindah-pindah halaman. Dan selanjutnya eh, status bar ini ya. Nah, di status bar ini kode UI ini penting. Dengan status bar ini saya mengaplikasinya dengan bertema gelap hitam. Kode ini memaksa icon baterai jam sinyal di HP user menjadi warna putih. Dan untuk
Stack Nation Navigator ini lanjut di Stack Navigator ini ada komponen stack dari explorer. Kami set seperti header zone, file screen option. Ini koordinat untuk menghilangkan header bar di bawah di semua buah halaman supaya desain desain kita lebih clean. Selanjutnya, kita masuk ke tabs layout. Di sini kami mulai navigasi bawah di aplikasi menggunakan komponen tabs dari library Explorer. Kami juga mengimport di Lyconix dari Expo Factory Icons untuk memastikan icon navigasi terlihat modern dan konsisten. Untuk dari konfigurasi global atau screen option, screen, aduh, ulangi-ulangi, cut-cut. Mana screen? Nah, ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke tabs layout ya. Kita masuk ke file tabs. Di sini kami membangun navigasi bawah aplikasi menggunakan komponen tabs dari library Explorer. Kami juga mengimport kami juga mengimport icon nest dari Explorer export vector icon untuk memastikan ikon navigasi terlihat modern dan konsisten. Konfigurasi global atau screen option di screen option. Nah, di screen option ini ya. eh ke fungsi utama di dalam properti screen option, kami mengatur tema visual dan navigasi agar mendukung konsep ini yang background color ini yang warna hitam ini ya, sama ininya. Nah, di header zone ini ya, header zone. Di header zone ini, codingan ini sengaja kami set ke false untuk memastikan header bawah di setiap tab memberikan tampilan yang lebih luas. Warna interaktifnya kami menggunakan yang warna biru ini ya, yang 339FF ini yang warna biru. Untuk tab Activate Tint Color menandakan tab yang sudah aktif dan warna dari tab bar in Active Tint Color ini saya memakai warna abu ya dari kode warna 8888. Untuk itu selanjutnya styling bar. Kami menetapkan background color color 00 dan 0 sampai ke 8 kali ya untuk membuat background navigasi menjadi hitam pekat. Kami juga menambahkan mode top color yang warna agak kebiruan itu ya, agak gelap kebiruan untuk memberikan garis aksen biru tua halus di bagian atas lebar. Kalau dari tab icon ini, tab icon ini di dalam Word Tabs ini kami mendefinisikan tiga layer utama menggunakan komponen tab screen, tab chat. Kami beri nama name chat, tab screen, dan kami nama yang ini. Kalau dari tab start ini, yang ini, untuk halaman pesan favorit, ikonnya kami set bukan name star. Jadi yang star itu hanya untuk bintang favorit bisa diklik atau enggak. Jadi bisa kalau misalnya keklik menjadi berwarna kuning. Kalau kalau misalnya di offin jadi warna abu atau hitam gitu. Dan juga kita masuk ke tab profile. Tab profile ini untuk akun pengguna menggunakan ikon name person function fungsi. Kalau set yang ada di setiap icon memastikan bahwa warna icon otomatis mengikuti pengaturan aktif in native tint Korea yang sudah kita set di atas tadi. Jadi kode ini memastikan navigasi tidak hanya fungsional tapi juga estetik secara visual. Dan gitu. Mana deh. Selanjutnya kita masuk ke indeks ya. Di linear gradient ini kita mulai dari halaman pertama yang dilihat user, yaitu login screen. Secara visual
Kami ingin memberi kesan elegan dan futuristik, makanya kami menggunakan komponen lilian gradient sebagai background utama. Gradasi dari warna lilian gradient ini dari warna hitam pekat ke biru tua dan juga sampai biru terang di ujung sudut menciptakan atmosfer deep atau kedalaman yang menarik. Untuk logika state konteks di ini di sisi logika kami menggunakan hooks untuk mengolah data. Kami punya state name dan status untuk menampung input user. Dan yang paling penting, kami memanggil use chat context. Ini gunanya untuk menyambung halaman login ini dengan penyimpanan global data user yang tadi sudah dibahas di root layout. Fitur auto login. Untuk fitur agen kami juga mementingkan kenyamanan user. Di sini ada fungsi efek. Codingan ini berfungsi sebagai pengecekan otomatis. Ada lanjut ke input validasi di touchpad. Di bagian form ini kami membungkus dengan keyboard avoid view. Ini fitur UX penting agar saat keyboard HP muncul, font input ini tidak tertutup dan tetap bisa di scroll. Lanjut untuk ke penutup bagian login. Fitur handle login akan menyimpan data ke konteks dan dat membawa user masuk ke dalam aplikasi poin kunci. Ah, cut. Dan untuk terakhir ada penutup bagian login. Setelah tombol ditekan, fungsi handle login akan menyimpan data ke konteks dan membawa user masuk ke dalam aplikasi. Oke, setelah yang tadi kita masuk ke start message atau pesan yang dibintangin ya. Pertama-tama kita ambil dulu ini library-nya, React, React linear gradient, biar ada gradiennya warnanya ya, biar bagus. Terus icon, terus chat konteks yang tadi database-nya, API-nya. Nah, kita bikin fungsinya start message screen. Nah, kita ambil warna untuk sang user ini. Terus kita render message-nya nih. Nah, dalam message-nya kita kasih logika ya. Apakah si pesannya itu dari si user yang ngirim atau pesan orang lain yang dibintanginnya itu? Nah, kita bisa dipencet ya pesannya itu. Nah, kalau pesannya tadi itu bukan yang dari si user sendiri, itu akan ditampilkan di sebelah kiri ya. Nah, sedangkan kalau dari usernya sendiri itu akan ditampilkan di sebelah kanan. Kita lihat di sini ya. Oh, kelihatan. Warnanya juga berbeda. Nah, kita panggil style username-nya, terus itemnya kita panggil juga. Jadi kelihatan ini pesannya yang siapa. Terus statusnya itu ketika ngirim pesan itu seperti apa. Terus background colornya. Terus teksnya sendiri itu seperti apa ya. Isinya itu seperti apa. Kita lanjut lagi sama ini juga ya. Nah, ini juga sebenarnya sama saja ya. Kok ini untuk yang sebelah kiri tadi. Nah, ini untuk yang sebelah kanan yang punya kita. Dan kita juga panggil tanggalnya ya. Kapan si pesannya itu dibintangin ya itu ya. Nah, sebenarnya sama saja ya ini. Yang di atas ini, buat di atas sini, sama yang di sini. Yang menjadi perbedaan adalah lokasinya, sebelah kiri atau kanan. Dan warnanya ya. Tergantung apakah pesannya dibintangin itu punya yang user atau punya user yang lain. Nah, kalau ternyata nggak ada yang dibintangin gimana? Nah, kita kasih title ya, tidak ada pesan yang dibintangin dan kalau mau bintangin sebuah pesan, kita kasih pesan ini nih.
long press any message in the start in the chat to start it. Nah, kita pencet yang lama di tempat room chatnya untuk ngebintangin si chatnya. Nah, kita return ini ya, sama return yang di atas semua ini. Di returnnya warnanya, stylenya, dan juga tempat mulai dan berakhirnya ini untuk bagian atasnya nih. Dan juga kita flatlist, kita render yang yang ada di chat konteks ini ya. Kita panggil dan kita panggil dulu juga yang ada di sini ya. Render message ini, render message berarti yang ada di sini nih, render message sini. Kita render semuanya dan kalau kosong kita panggil yang list empty ini. Sudah, hanya begitu saja ya untuk sebagian besar dari codingannya. Untuk selanjutnya kita langsung demo ke aplikasinya. Oke, siap. Kita langsung demo ke aplikasinya yang di HP. Nah, ini adalah tampilan aplikasi pertama dari chat app kita. Nah, setelah kita mengetikkan npx expose start untuk memulai aplikasi, nanti di CMD itu akan diberikan suatu QR code yang bisa kita scan. Nah, jika sudah berhasil untuk men-scan QR code tersebut, maka akan dialihkan ke halaman login terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini kita ada suatu input bernama username dan juga status. Nah, kita coba misalkan untuk username-nya yaitu Cindy Owls. Dan untuk statusnya, nah di sini kami belum menerapkan drop down, jadi kita inputkan secara manual terlebih dahulu. Misalkan ada di placeholder-nya kan contohnya tuh ada available dan juga busy. Nah, kita coba masukkan available. Nah, jika sudah kita masukkan untuk kedua inputnya, kita bisa langsung masuk ke chat room-nya. Nah, ini untuk chat room-nya. Jika sudah berhasil, akan dialihkan dan disambut oleh chatbot di mana ada tulisan Welcome to the chat room. Nah, untuk satu messages ini apa? Jadi ini ada satu pesan yang sudah kita dapatkan dari chatbot. Nah, kita coba tambahkan untuk pesan kita sendiri gitu. Misalkan, halo, selamat sore, dan juga apa kabar. Nah, seperti yang bisa dilihat, untuk messages yang di atas ini akan bertambah jumlahnya sesuai dengan jumlah pesan yang ada di chatroom ini. Di sini kan ada 3 bubble chat nih, makanya dia juga menuliskan ada 3 messages. Nah, misalkan kita pengen ganti nih untuk pesannya yang di halo selamat sore, kita mau ganti ke halo selamat malam. Nah, gimana sih caranya? Apakah bisa? Nah, tentu bisa. Tapi di sini caranya itu dengan cara mengklik lama pada bubble chatnya. Nah, akan muncul yang namanya action sheet. Nah, ini tuh yang tadi sempat dijelaskan di codingan, di mana action sheet ini dibuatnya tuh kan pakai array. Arraynya itu ada sekitar 3 indeks. Nah, indeks yang ke-0 tuh ada edit, indeks yang ke-1 itu ada start, indeks keduanya delete, dan indeks ketiganya ada cancel. Kalau mau edit, kita klik yang indeksnya itu ke 0, yang paling atas ini yaitu edit. Nah, kita edit misalkan halo, selamat malam misalkan. Kita ganti selamat malam. Nah, jika sudah akan muncul pesan tambahan, tulisan tambahan yaitu edit. Ini adalah keterangan bahwa pesan tersebut telah diedit. Nah, jika kita pengen membintangi pesan nih, misalkan pesan yang kita dapatkan tuh penting gitu, makanya kita mau membintangi. Bisa dengan cara seperti tadi, kita tahan lama, kemudian kita klik start. Nah, kita coba pindah nih ke halaman tab yang kedua. Nah, tabnya tuh ada di bagian bawah ini ya, navigasi barnya. Kita start. Nah, di sini ada muncul untuk pesan yang kita bintangin. Kemudian kalau kita hapus bintangnya, kemudian kita pindah lagi. Nah, di sini tulisannya jadi no start messages. Nah, misalkan kita pengen ngapus nih pesannya, kita nggak pengen pesan yang tadi, bisa kita delete. Nah, setelah kita mengklik yang delete, akan diberikan sebuah modal untuk mengkonfirmasi apakah kita benar-benar ingin menghapus pesan tersebut. Jika tidak, kita klik cancel. Tapi jika kita beneran pengen menghapus,
kita klik yang bagian delete. Nah, akan terhapus untuk pesannya. Dan setelah itu kita coba untuk ke tabs profile. Nah, di tabs profile ini kita bisa ganti sebenarnya untuk username-nya dan juga untuk statusnya misalkan jadi busy. Kemudian save changes. Nah, akan ada modal dengan tulisan profile updated successfully. Kita klik aja oke. Nah, jika sudah, misalkan kita pengen logout dari akun kita nih, kita tinggal mengklik aja untuk tombol logout yang ada di sini. Kita klik. Nah, akan diberikan pesan tambahan yaitu are you sure you want to log out? Kita tinggal klik aja logout. Nah, akan diredirect kembali ke halaman login. Nah, cukup sekian untuk demo aplikasinya. Oke, sampai situ saja video kali ini. Terima kasih pada yang telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.